Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dari angkatan Melayu Terus Bertuah, pimpinan Ibu Ayu. Terima kasih. Hiduplah. Allah. Hadirin, persilakan duduk kembali. Wajah merupakan organisasi yang sangat luar biasa, penuh dengan kegiatan yang sangat positif. Sosial, media, dan budaya pun tertanam di sini. Pada hari ini, Wajah Batam menyuguhkan suatu event ataupun kegiatan yang sangat luar biasa, di mana dalam satu kegiatan tentunya ada ketua panitia. Untuk itu kita minta kepada ketua panitia deklarasi untuk memberikan sambutan kepada Siti Isbandiah, tempat dan waktu kami. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Sholawat dan salam tetap kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya sebagai ketua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kondisi yang seperti ini di luar juga kondisi hujan, mohon maaf. Juga Bapak Ketua DPRD, teman-teman juga semua member Wajah Batam, mohon maaf. Sebenarnya acara ini mau kita laksanakan kemarin tanggal 23 Agustus. Jadi acara itu berhubung ada suatu hal, jadi kita undur, baru hari ini baru acara kita laksanakan.
panitia mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber juga sponsor, ada dari Pak Ahmad Yani, Pak Amsarkan, PLN, Indosat, ada yayasan dari Al-Komunitas, pemerintah Kota Batam, BB Batam, juga saya berterima kasih dengan DPRD Kota Batam, terutama Cak Nur, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan perkataan ataupun kegiatan ini ada kurangnya. Saya selaku ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap teman-teman saya selaku panitia mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wajah Batam harus semangat, hanya harus lari. Ya baik, di sini kami sebagai Dewan Pendiri akan membacakan SK atau surat keputusan Dewan Pendiri Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam. Alam Suhasa sebagai ketua, mungkin duduk aja dulu Pak. Saya sebagai sekretaris akan membacakan kepada kita semua. Surat keputusan Dewan Pendiri Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam atau disingkat dengan P4WB nomor 006 SK DP /5/2015 tentang komposisi susunan personalia pengurus pimpinan pusat Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan mengharapkan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pendiri Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam yang berkedudukan di Kota Batam menimbang pertama, bahwa untuk memaksimalkan pergerakan organisasi dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan pimpinan pusat P4WB Batam. Kedua, bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme roda organisasi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pengurus pimpinan pusat P4WB Batam. Ketiga, berdasarkan surat keputusan bersama Dewan Pendiri, Dewan Pembina, dan Komisi Etik P4 Wajah Batam nomor 001 SKB /DP /DKE /5/2015. Keempat, berdasarkan risalah rapat luar biasa tanggal 10 Mei 2015 yang dipimpin oleh Saudara Harman Sulaiman Harahap, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan komposisi dan susunan personalia pengurus pimpinan pusat Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia untuk masa bakti 2015-2018. Ditetapkan di Kota Batam pada tanggal 15 Mei 2015, Dewan Pendiri Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam, Ketua Suharsa, Sekretaris Petra Paulus Talian. Berikut kami bacakan susunan pengurus pimpinan pusat bagi para pengurus saja yang kami sebutkan namanya langsung boleh naik ke atas panggung untuk menghadap kepada hadirin sekalian. Pembina. Pertama, Wali Kota Batam. Kedua, Kapolres Barelang. Ketiga, Dandim 0316 Kota Batam. Keempat, Dan Lanal Kota Batam. Kelima, Ketua DPRD Kota Batam.
Penasihat Suharsa, Petra Paulus Tarigan, Tagor Utasoi, Beresman Sitija, dan Subyadi. Kepada saudara-saudara pengurus yang ada di atas ini, saya bacakan untuk bisa naik ke atas. Ketua Umum Akhirudin Syah Purba, Sekretaris Umum Ade Irawan, Wakil Ketua 1 Nur Aziz, Wakil Sekretaris 1 Gustina Nenggolan, Wakil Bendahara 1 Suprayitno, Departemen Pemerintahan Syamsuddin Ahmad, Umalia Putuh Lestari, Departemen Humas Siti Isbandia, Hendrik Al-Fajri Zahra, Departemen Pendidikan Harman Soleman Harahap, Sumanto, Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak Susi Haryati, Radia Rahman, Departemen Ketenagakerjaan Masmur Siahan, ya agak cepat sedikit, semangat kita. Muhammad Syukri, Sarjana Teknologi. Departemen Pariwisata dan Budaya Bambang Syaputra, Andi Putra. Departemen Perekonomian dan Perlindungan Konsumen Yunelwi Jambak, Mustiko Edi. Departemen Lingkungan Hidup AM Pangabean, Aminta Aro Lavau. Departemen Sosial Siti Mariam, M. Taufan Anwar. Departemen Pemuda dan Olahraga Hendra Syaputra, Ahmad Rifai. Lari-lari. Departemen Keamanan dan Satgas Wadodo Sunardi, kebetulan yang bersangkutan menjemput ke bandara. Basuki Abbas. Departemen Investigasi Akro Winanda, beliau juga ikut menjemput. Muhammad Fauzan. Departemen Hukum Agus Sumantri, Sarjana Hukum. Benyamin Hasibuan, Sarjana Hukum. Ini mahasiswa kita dari UNECA ini. Ditetapkan di Kota Batam pada tanggal 15 Mei 2015.
Penyerahan SK Dewan Pendiri P4 UWB dan bendera Pataka P4 UWB dari Dewan Pendiri kepada pengurus P4 UWB. Kepada Bapak Suharsan kami persilakan. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku pengurus yang sebentar lagi akan kami lantik, sebelum kami melantik dan menyerahkan kepemimpinan ini kepada saudara-saudaraku semua, saya mau bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk menjadi pengurus di P4WB ini? Bersediakah saudara menjalankan aturan-aturan organisasi angkatan dasar? Dan bersediakah saudara-saudara mengembangkan dan melaksanakan serta menciptakan seluruh masyarakat Batam sebagai pewarta publik? Baik, untuk hal tersebut kami mengharapkan melalui kepemimpinan dan kepengurusan saudara-saudaraku, usahakan bagaimana di Batam ini tidak ada lagi penyumbatan informasi. Sampaikan seluruh informasi melalui pewarta-pewarta seluruh kota Batam yang sampai hari ini lebih dari 50.000 orang. Harapan kami semoga ini bisa terlaksana. Kepada pemerintah Kota Batam sebagai pelindung pembina organisasi ini, dan kepada semua jajaran pemerintah yang ada di Kota Batam, termasuk tadi yang disebutkan sebagai Danlangan 010316 dan para penasehat yang telah mohon sudi naik ke atas panggung, Pak. Sebagai pelindung, pembina dan penganyom seluruh masyarakat Kota Batam, kami mohon atas nama pemerintah melalui Ketua DPRD Kota Batam untuk menyerahkan pataka kepada pendiri P4WB Bapak Alan Suharsa. Kemudian Bapak Alan Suharsa melantik anggota-anggota yang telah ditunjuk. Silakan, Pak. Baik, sebagai pendiri Wajah Batam, kami mohon Ketua pendiri Wajah Batam Bapak Alan Suharsa melantik dan mensahkan pataka ini sebagai acuan ke depan pergerakan organisasi P4WB. Kepada Pak Alan Suharsa kami persilakan. Baik, selamat kepada para pengurus dari P4WB yang
sudah sah dilantik, dan terima kasih kepada pembina Bapak Suhasan yang telah memberikan atau bersimbolisasi. Semoga kedepannya apa yang menjadi petuah ataupun harapan yang diberikan pembina kepada seluruh pengurus dapat diwujudkan dalam kegiatan yang sangat nyata tentunya. Karena bagaimanapun wajah Batam merupakan yang sangat luar biasa dengan kegiatan yang ada baik secara online maupun offline. Wajah Batam selalu menonjol intinya, khususnya di Kota Batam, dan inilah salah satu yang pada hari ini diadakan, salah satu bentuk dari kegiatan yang ada di Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam ataupun P4WB. Mungkin foto bersama dulu ya, bersama beberapa staf ataupun pemerintah Kota Batam. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kami mempersilakan untuk dapat turun kembali. Dan untuk selanjutnya kita meminta kepada Ketua Umum P4WB Bapak Akhir Indonesia selaku Ketua Umum untuk dapat memberikan kata sambutan. Tempat dan waktu kami persilakan kepada Bapak Akhir Indonesia Purba. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara deklarasi dan talk show dalam edukasi pendidikan. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mana kita harapkan sahabatnya juga dari yang saya hormati Bapak Pencetus Wajah Batam Bapak Suharsan, Dewan Pendiri Bapak Petra Paulus Tarigan, dan Bapak-bapak pendiri Wajah Batam yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Batam Pak Nuryanto, yakni Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, dan juga narasumber selanjutnya Ibu Tri Risma Harini, dalam hal ini diwakili Ibu Andi Sugihati, Kepala Kominfo Surabaya. Dan yang luar biasa pada siang hari ini Bapak Petra yang juga menjadi narasumber kita. Terima kasih banyak. Acara ini disponsori oleh Radio Republik Indonesia Batam, tentunya di frekuensi 105,1 FM, disiarkan secara langsung. Baik para hadirin yang berbahagia, dengan talk show kali ini, yakni edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa serta motivasi dalam menciptakan pemilih cerdas. Kita tahu bersama, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai macam suku, etnis, sosial, budaya, adat istiadat, dan tentunya mata pencaharian, kepentingan ekonomi dan politik. Semua itu jika dikelola dengan baik menjadi potensi besar dalam membangun negara maritim yang tangguh. Untuk mewujudkan semua itu, tentunya dibutuhkan sosok pemimpin berkarakter, di mana
tegas dan berani dalam membangun bangsa. Para hadirin, dibutuhkan yang namanya edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa. Selain edukasi kepemimpinan yang dibutuhkan, tentunya juga perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin, yakni adanya motivasi dalam menciptakan pemilih yang cerdas, yang dapat merubah mindset dan kebiasaan masyarakat, mempersembahkan talk show edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa, serta motivasi dalam menciptakan pemilih cerdas. Baik, kita akan menyapa juga pendengar yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Singapura, dan Johor Bahru, Malaysia. Selamat siang. Anda dalam talk show dialog kali ini bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Anti Sugihati, merupakan Kepala Kominfo Surabaya, juga Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, mantan Panglima TNI, dan Bapak Petra Tarigan dari Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam. Sebelum kita memulai, kita akan melihat pemaparan dari para narasumber kita. Ya, dan di kali ini talk show saya tidak sendiri menjadi seorang moderator, tetapi saya ditemani oleh pemaparan dari narasumber kita, ada Pak Joko Santoso, ada Bu Yati, dan ada Pak Petra Tarigan. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa mungkin audiensi di tempat ini memang tidak seberapa, karena memang ada beberapa kendala dari hati, terus kemudian kita memang lebih besarnya di media sosial. Di media sosial kita memang berarti. Tapi untuk internal di pemerintahan kan kadang mungkin yang lain tidak tahu. Itu bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Bu Risma yang seyogianya akan hadir secara pribadi bertemu Bapak Ibu sekalian, karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan di Jakarta. Jadi tadi bersama-sama beliau berangkat tapi ke Jakarta, dan saya ditugaskan khusus untuk mewakili beliau bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mohon maaf beliau tidak bisa hadir bertemu Bapak Ibu sekalian, sehingga walaupun saya yang mewakili, saya yakin beda, tetapi saya berharap ini tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Saya sehari-hari diberi kepercayaan menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kota Surabaya. Nah, kebetulan Ibu Wali Kota Bu Risma ini adalah sosok pemimpin yang dulu beliau adalah teman kami karena beliau dari birokrasi, dan beliau sama-sama ketika kami bekerja, beliau sama-sama di Badan Perencanaan Pembangunan Kota, dan beliau sudah melalang buana berpindah ke beberapa dinas, sehingga sekarang kami tayangkan sambil kami cerita sedikit ini ditampilkan kami di sini. Apa yang dilakukan beliau sebagai seorang pemimpin itu sudah dilakukan ketika beliau belum menjadi wali kota. Jadi beliau membangun berbagai hal, termasuk mewarnai di setiap tempat di mana beliau bekerja. Jadi ketika itu beliau menjadi kepala bagian bina program, beliau membuat suatu sistem, selalu berpikir berbeda dari yang lain, selalu berpikir di luar kebiasaan. Jadi kalau ada out of box, jadi selalu berpikir yang orang mesti mikir, ngapain sih ibu kok begitu aneh gitu. Belum ada undang-undang yang mendasari tentang teknologi informasi. Beliau membuat itu dengan tantangan. Kebetulan waktu itu kami satu kantor, saya adalah stafnya, beliau kepala bagian bina pembangunan, dan tantangan luar biasa ketika beliau membangun electronic government. Tantangannya tidak hanya di internal, karena apa? Di internal yang zona nyaman, kemudian juga masyarakat atau para penyedia jasa, para pengusaha yang selama ini sudah bisa mempunyai komitmen dengan pihak-pihak di pemerintahan. Jadi beliau membangun bagaimana pengadaan barang dan jasa itu
bisa dilakukan secara transparan dan bisa mendapatkan penyedia yang bagus dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Dan sekarang sudah dipakai di tingkat nasional yang Bapak Ibu di seluruh Indonesia menggunakan LPSE yang dipakai itu adalah cikal bakal yang dibangun oleh Bu Risma tahun 2002. Kemudian berkembang, masuk ke electronic government saja, berkembang menjadi suatu sistem yang sekarang di Surabaya menjadi suatu sistem yang besar dan banyak yang sudah diadop dan bahkan ini mendapat apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi beliau membangun, kemudian 2003 setelah membangun e-procurement yang sekarang LPSD dipakai seluruh Indonesia, maka beliau membangun e-budgeting. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai ramai dengan e-budgeting di beberapa daerah menggunakan e-budgeting, sebenarnya kami sudah menggunakan ini mulai 2004, 2005. Jadi sekarang sampai sekarang kami sudah menggunakan electronic government untuk penyusunan anggaran sampai kepada pencairan keuangan. Jadi saya pun mendapat tugas kesini oleh Ibu, semua administrasi saya, pekerjaan saya di kantor tidak ada yang tertinggal. Artinya apa? Saya tetap bisa melakukan sambil di jalan. Tadi saya tetap bisa melakukan disposisi surat. Jadi kalau saya surat menyurat sudah tidak ada lagi di atas meja. Surat menyurat saya lakukan secara elektronik. Jadi saya di dalam HP ini bunyi terus tangting-tangting, itu ada pemberitahuan ada surat masuk ke saya. Dan saya harus mendisposisi kemana? Apakah kepada sekretaris saya, apa kepala bidang saya, atau staf saya yang lain. Dan itu juga bisa saya mencairkan keuangan ketika harus ada pembayaran. Kalau penyedia jasa mengerjakan pekerjaan proyek di tempat saya, kalau saya harus melakukan dulu, kalau tidak ketemu dengan kepala dinasnya atau kepala bidang atau yang lain, maka uang nggak bisa cair, atau kepala dinas keuangan. Sekarang saya dimanapun tidak ada alasan saya tidak bisa mencairkan keuangan untuk membayar pihak ketiga itu karena tidak ketemu. Saya tidak pernah ketemu dengan penyedia jasa barang, saya tidak pernah ngerti. Tapi semua bisa saya laksanakan di tangan jalan. Bapak Ibu sekalian, kalau yang itu kami pakai di internal kami electronic government, mulai menyusun anggaran sampai kepada mencairkan keuangan, kami juga melakukan sampai perhitungan kinerja kepada kami sebagai pegawai pemerintah kota, apakah saya ini berhak mendapatkan reward atau punishment. Jadi di dalam sistem administrasi saya bisa selesai dengan electronic government, tapi kami juga mempunyai electronic government yang bisa kami berikan untuk masyarakat. Ini masyarakat kalau mau daftar, jadi kalau di e-kios ini juga idenya Bu Risma. Ketika itu Bu Risma menyatakan kepada saya, beliau orangnya energi luar biasa. Jam 5 pasti sudah keluar dari rumah. Saya bertanggung jawab terhadap alat komunikasi. TNI bisa ngapal, oh ibu ada di jalan ini, berarti bergeser ke sini, Jadi teman-teman yang lain bisa monitor, oh nanti pasti ke sini. Ternyata sekarang beliau sudah tangguh. Kalau kita suka monitor begitu, jadi beliau masuk ke situ walaupun di Jalan Ahmad Yani misalnya, beliau tidak sampaikan saya di Ahmad Yani, ini jalannya kok ini, padahal ternyata beliau ada di Jalan Majen Sukono, sehingga beliau tidak bisa ditebak gitu. Beliau mau monitor secara teknis di lapangan. Beliau juga bisa melakukan monitoring begitu masuk pagi, beliau sidak ke beberapa tempat termasuk yang pelayanan di kesehatan. Apakah itu di rumah sakit, apakah di puskesmas. Nah, pada waktu itu beliau melihat kok ada rumah sakit itu ada jam 5 itu sudah ramai banget, antri banyak gitu. Di antaranya beliau heran, ini kenapa kok ada helm, ada jaket, ada sandal jepit berjejer-jejer gitu. Beliau mikir ada apa gitu. Terus kemudian direktur rumah sakitnya ditanya, oh iya Bu, ini pada ngantri karena kalau mau mereka mau masuk rumah sakit baru buka layanan itu kan 7:30. Sedangkan mereka ngantrinya dari jam 3, jam 4 supaya bisa dapat nomor urutan awal. Sehingga beliau bilang, Mbak Anti, harusnya tidak boleh seperti ini. Masyarakat tidak boleh seperti ini. Harus ada alat yang bisa kamu buat untuk membuat mereka tidak harus mengantri seperti ini. Jadi orang Surabaya itu kreatif. Jadi orang yang ngantri supaya nggak lama-lama ngantri jam 2, helmnya dilepas, dijejer-jejerin di situ, jaketnya dilepas. Gitu. Akhirnya kami menciptakan namanya alatkan secara
detail. Nah, Surabaya adalah yang pertama kali menggunakan elektronik KTP yang bisa digunakan untuk pelayanan. Artinya kalau Bapak Ibu pakai elektronik KTP hanya untuk ke bank dan itu pun harus difotokopi. Tapi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nomor NIK-nya dan akan bisa terintegrasi, kita tahu siapa yang akan berobat. Atau ada RFID yang Bapak Ibu bisa tempel, maka akan terbaca informasi di situ. Ketika Ibu Bapak akan datang, maka dimasukkan NIK-nya, bisa tahu namanya siapa. Bapak Ibu mau berobat kemana? Ke puskesmas tadi, nanti kapan berobatnya, dapat urutan nomor berapa, dan Ibu harus hadir di situ jam itu untuk dapat layanan. Ini salah satunya. Jadi banyak yang lain. Jadi seperti ini dia bisa tahu mau tanggal 16, maka dia akan tahu namanya adalah Mas Tito. Ini adalah pakai ektp beliau. Jadi sudah tahu bisa diambil nomor urutnya, maka jam berapa harus datang. Jadi kami mengembangkan teknologi informasi untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, kemudian untuk perizinannya secara detail semua sudah menggunakan elektronik. Jadi Bapak Ibu kalau ngurus tidak harus datang ke kantor pemerintah kota, tapi sudah bisa menggunakan ini di Surabaya Single Window SSW. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya komputer di rumah, bisa datang ke kita. Untuk menyampaikan masalah tentang kepemimpinan dengan tema adalah tadi disebutkan banyak edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa, memotivasi dan menciptakan pemilih cerdas. Kita kupas dulu satu persatu sehingga saya turunkan jadi judul. Kita analisis dulu temanya ini. Jadi yang pertama edukasi. Edukasi adalah tujuannya tentu meningkatkan. Demokrasinya masih prosedural. Yang substansial itu justru di dalam kehidupan manusia ini. Ibu bapak sekalian, kenapa demikian? Menurut pandangan saya belum tentu benar. Kepimpinan itu adalah ilmu Tuhan. Zaman dulu, zaman agama-agama, Tuhan menurunkan nabi. Nabi itu pemimpin untuk mengatasi masalah-masalah pada zamannya, tantangan-tantangan pada zamannya. Tantangan zaman dulu adalah pada zaman Nabi, kalau ada yang tidak sehat antara hubungan antara manusia dengan Tuhan, turunkan Nabi. Nah, bagaimana manusia nyembahnya sapi, ya, maka itu dimengertikan oleh kepimpinan Tuhan tadi. Hubungan antara manusia dengan manusia. Fir'aun itu menindas Bani Israel sampai 400 tahun. Maka Tuhan menurunkan Nabi Musa. Nah, bagaimana cara Nabi tadi menghadapi tantangan? Namanya kepimpinan. Namanya kepimpinan. Cara pemimpin mengatasi masalah. Manusia itu serba terbatas. Tuhan tahu itu. Maka diturunkanlah wahyu-wahyu itu. Sehingga berbicara kepimpinan, ya, para pemimpin ini buka Al-Quran. Mohon maaf, saya orang Islam. Itulah sebenarnya bagaimana ceritanya Nabi memimpin, mengarahkan umat waktu itu. Itu kepimpinan. Dan pemimpin yang ini anak-anak muda sadari, pemimpin adalah pribadi yang dikorbankan, pribadi yang berkorban. Sehingga dulu Alexander the Great pada ABG lagi, pada waktu dia mengikuti lomba menjinakkan kuda liar, dia bisa, sehingga ini merupakan tanda-tanda bahwa Alexander ini akan menjadi pemimpin besar. Masih umur 12-13 tahun. Dibawalah Alexander the Great ke gua, museum lah. Ditunjukkan sama bapaknya, nah itu loh kamu nanti jadi pemimpin. Pemimpin itu seperti itu. Di dalam gua ada ukir-ukiran orang yang hatinya terbelah, dicucuki oleh burung gagak, itu pemimpin. Ya kan? Tapi nggak mati-mati. Nah, kan bagaimana pedihnya jadi pemimpin itu? Jadi pemimpin itu harus berkorban. Kalau bahasa intelektualnya gini,
Pemimpin itu tidak punya sumber daya. Pemimpin itu mempunyai sumber dayanya terbatas. Tapi yang dipimpin itu tuntutannya tidak terbatas. Jadi seorang pemimpin yang tidak bisa memenuhi harapan anak buahnya itu sakit. Ya. Jadi pemimpin itu dipahami dulu. Kalau mau jadi pemimpin, padahal tadi disebutkan adik kita sama panjang. Ada Nabi Muhammad memang pernah bilang bahwa semua kalian adalah pemimpin, tapi ada hukumnya. Orang gila tidak kena hukum itu, dan juga nggak akan masuk neraka. Itu orang gila. Saya pertama kali belajar jadi pemimpin, praktek jadi pemimpin, itu mimpin orang Batak. Ya, 22 tahun saya lulus dari Akademi Militer, mimpin orang Batak. Memang pintar ngomong. Maka cocoknya memimpin orang Batak adalah follow me. Ya, ikuti saya. Pak udah jangan maju lagi Pak. Katanya kamu mau jemput Miki bentar pos itu dengan pisau. Dapat tembak aja. Jadi mimpin orang Batak ini pintar. Jangan berdebat sama orang Batak, kalah kita. Ya, itu pengalaman pertama, tahun pertama saya praktek jadi pemimpinnya. Jadi pemimpin itu memang yang harus ditingkatkan kualitasnya, karena kualitasnya meningkat maka kepemimpinannya meningkat. Seperti itu, sehingga judul yang saya ajukan adalah peningkatan kualitas pemimpin nasional guna percepatan pembangunan nasional. Percepatan pembangunan nasional. Kenapa? Karena rakyat ini sudah bosan miskin, ya. Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Karena untuk mendorong supaya rakyat cerdas memilih itu, paling tidak syaratnya pendidikannya harus meningkat dan kesejahteraannya meningkat. Nah, sama kelompok lain, masa nggak terlibat? Pasti terlibat kan? Nah, jadi kita yang bertanggung tidak jujur adalah media mengkonstruksi pemimpin. Ya. Media adalah kekuatan kelima sekarang pada abad ini. Dia bisa memframe. Saya juga punya ilmunya. Saya kuliah di S3 di kajian budaya dan media. Jadi masalah kecil bisa besar, masalah besar jadi kecil. Maka kembali kejujuran. Ya. Dan akhirnya karena tidak jujur tadi mengeframe tadi ya, benar-benar jadi pemimpin tidak mabuk, ya kan? Karena memimpin Indonesia itu nggak gampang memimpin Indonesia itu. Jadi kalau diteliti lagi kondisi pemimpin kita tadi, kenapa kok seperti itu? Yang pertama adalah sistem rekrutmen masih lemah. Karena sistem rekrutmen itu siapa punya duit itu yang bisa jadi pemimpin, iya kan? Kan namanya begitu. Siapa yang punya duit banyak jadi pemimpin. Siapa yang punya hubungan jadi pemimpin. Ya, itulah. Maka rekrutmen kita harus kita perbaiki. Yang kedua sebabnya adalah kelembagaan parpol belum cukup kuat. Kelembagaan pendidikan politik ini masih bisa diurai. Saya sebutkan, kalau kita berbicara pemimpin sebenarnya 3 hari sudah nggak selesai. Nah, dengan kualitas pemimpin yang meningkat tadi, itu pembangunan bisa dipercepat. Ya. Jadi kalau dia memimpin pembangunan, seorang pemimpin di samping dia dikorbankan atau berkorban. Contohnya begini, saya jadi komandan batalion, saya itu nggak suka dangdut ya. Tapi anak buah saya suka dangdut ya saya tungguin. Saya orang Jawa, saya memimpin orang Sunda. Karena anak, jadi kita melayani, karena anak buah senang ya kita harus ikuti. Seperti itulah, jadi pemimpin harus berkorban. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Ya. Dia hanya memikirkan yang dipimpin. Kita lihat sekarang sejarah kepemimpinan Nabi. Kita lihat, dulu Nabi menunjuk gubernur-gubernur itu pasti orang kaya. Dan apa yang dilakukan gubernur-gubernur itu?
kekayaannya semua disumbangkan ke negara. Yang dulu dia biasa sultan-sultan itu memakai pakaian yang bagus, dia akhirnya memakai pakaian yang sederhana. Itu contoh-contoh bagaimana Nabi memimpin pada zamannya. 23 tahun Nabi memimpin, dan atas kepimimpinannya Nabi berhasil membangun peradaban Islam. Ya. Jadi kalau sudah berani menjadi pemimpin, hidupnya sudah selesai. Sehingga akhir dari pemimpin, kalau nggak dia jadi pahlawan, dia tragis. Ya, ada yang dibunuh anak buahnya sendiri, seperti Mubarak itu di Mesir diadili, di kerangkeng gitu kan, kalau kita lihat koran itu. Jadi kadang-kadang tragis. Jenderal Sudirman akhirnya dia jadi pahlawan. Tapi ada yang tragis, ada yang dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Seperti Alexander the Great itu dalam cerita dianalisis, dia dibunuh anak buahnya sendiri. Karena sudah 7 tahun perang terus. Ya, dia pulang dari Iran ke tanah airnya jalan kaki lagi. Karena semaunya sendiri, dia melewatkan pasukannya di tengah padang pasir. Jadi memang sudah selesai semuanya untuk yang dipimpin. Ibu bapak sekalian, itulah gambaran konsep yang saya tawarkan. Saya kira kalau diuraikan juga bisa satu buku tebal. Dan juga untuk jembatan, Lemhanas sudah mengeluarkan yang namanya Indeks Kepimpinan Nasional 4 kelompok. Kelompok pertama adalah Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual. Itu ada 11. Itu ada yang pertama itu kesehatan ibu. Nah, ini pengalaman, ya kan? Dulu kita punya pemimpin, Gus Dur buta jadi pemimpin, kok bisa jadi presiden gitu ya. Nah, ini akhirnya di sini kesehatan. Satu, memiliki kondisi kesehatan yang baik jasmani dan kejiwaan, mempunyai etika, ya, Pancasilais dan seterusnya. Jadi kalau saya tinggalkan. Yang kedua, indeks moralitas dan akuntabilitas sosial. Jadi contohnya dia simpati, bertanggung jawab, ya, dan seterusnya. Ada 12 item. Ini bisa sebagai acuan rakyat untuk memilih pemimpin. Yang ketiga, indeks moralitas dan akuntabilitas institusional. Di sini ada berapa nomor ini? Ada 17. Nanti saya tinggalkan untuk menjadi pedoman daerah ini. Karena nanti sebentar lagi ada di sini ya. Indeks moralitas dan akuntabilitas global. Dia punya wawasan global dan sebagainya. Jadi inilah yang saya tawarkan konsep ini. Nanti kita dalami kalau ada pertanyaan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti beberapa ini kita tinggalkan agar bisa diperluas di sini oleh wajah Batam. Karena wajah Batam ini harus mewartakan kepada rakyat agar jadi pemilih cerdas. Ya. Itulah satu konsep meningkatkan kepemimpinan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya pendengar, kali ini Anda bersama dengan Talkshow Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam bersama dengan narasumber kita Ibu Andi Sukihati, Kepala Kominfo Pemerintahan Kota Surabaya, dan juga Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, mantan Panglima TNI, dan juga Bapak Petra Tarigan dari Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam. Anda bisa di line telepon kami di 0852 6403 0890. Dua penelpon akan kita terima. Namun sebelum kita terima penelpon, kita akan kembali kepada narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Petra di siang hari. Baik, Pak Petra. Topik kita kali ini yakni edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa dan motivasi dalam menciptakan pemilih cerdas. Menurut Bapak sendiri, di Kepulauan Riau
kita tahu Desember nanti kita akan mengadakan pemilihan. Bagaimana edukasi pemimpin yang baik untuk memimpin Batam ke depannya? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya sebenarnya di sini diminta untuk membawakan sebagai narasumber menggantikan Bapak Ismet. Jadi mungkin akan berbicara tentang bagaimana kontekstual Kota Batam dan Kepri. Cuman sebelum saya sampaikan mungkin kepada Bapak Joko dan Ibu yang mewakili dari Bu Risma, bahwa kondisi Batam ini berbeda mungkin dengan kota-kota yang lain. Karena kepemimpinan Batam saat ini memiliki dualisme, dua fungsi kepemimpinan. Nah, jadi ada dua pemimpin kami di sini, sehingga itu berlarut-larut dan menjadi problematika. Mungkin sedikit sebelum saya sampaikan ke situ, boleh Bu ya? Saya waktunya nggak usah panjang, 2-3 menit saja fokus dengan yang saya sampaikan. Mungkin apakah sekarang tren kepemimpinan itu sudah berubah atau belum? Bahwa pemimpin itu sebenarnya datang begitu saja atau merupakan satu proses. Ya, jadi sedikit saya ulas di sini bagaimana sebenarnya tentang kepemimpinan dan sejarahnya. Saya lihat bagaimana perlunya proses edukasi sesuai dengan tema kita, bahwa kepemimpinan atau keterampilan itu seseorang bagaimana dia bisa mempengaruhi, influencing orang lain agar dia bisa mengikuti apa yang dia maunya. Sebenarnya itu kata dasar dari pemimpin. Ya. Jadi baik bawahan, kolega ataupun atasan sekalipun. Jadi sebenarnya pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa mengatur pemimpin dan dia juga bagaimana mau dipimpin. Nah kebanyakan juga banyak yang mau yang dipimpin kan begitu. Nah kalau teman-teman di Warta Wajah Batam mungkin tahu ya mana yang mau dipimpin dan mana yang tidak dipimpin, termasuk di Kota Batam ini. Itu yang pertama. Kedua kami lihat dari buku teori The Art of Leadership itu mengatakan bahwa pemimpin itu bisa bukan hanya mempengaruhi tapi juga bisa bekerja sama dengan orang lain ya, guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi bisa bekerja sama ini sebenarnya luar biasa ya, besar konteksnya. Bagaimana dia bisa juga berkomunikasi dalam satu peristiwa dikatakan bahwa orang yang bisa menguasai komunikasi, orang yang bisa menguasai informasi adalah dia sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai mengetahui apa seluruh kekurangan dan kelemahannya. Mungkin Bapak ini, Pak Joko dan Ibu ya, pengalaman sebagai pemimpin baik di instansinya. Pak Joko dalam segi militer, mungkin nanti sedikit saya kupas. Ada seni bela diri, seni perang namanya Sun Tzu ya. Bagaimana orang Chinese sangat terkenal dengan teori perang Sun Tzu. Mungkin bapak-bapak dari marinir ya juga tahu. Kenapa? Itu bukan hanya bagaimana bisa menyerang dan infanteri di depan, kavaleri di belakang dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana bisa menguasai ya hal-hal apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan lawan perang. Nah, jadi bukan hanya kompetensi lawannya, kekuatan, bahkan kelemahannya, termasuk opportunity yang ada di situ. Nah ini salah satu bentuk yang dikatakan sebagai pemimpin. Nah makanya dalam sejarah industri ternyata kepemimpinan itu enggak hanya merupakan bakat. Ada dikatakan adanya pertumbuhan manajemen ilmiah atau lebih dikenal dengan scientific management. Punya pengalaman Ibu Alan Soeharsan atau Pak Joko atau Ibu Risma ya, mungkin ada karisma, ada talenta di situ. Tapi enggak hanya bakat dan pengalaman saja. Nah menurut Frederick Taylor ya, dalam scientific management, bahwa pemimpin itu diperlukan juga bagaimana mempersiapkan sesuatu dengan berencana, ya, dengan melatih calon-calon pemimpin. Namun tadi saya berharap Pak Joko bisa menyampaikan ini bagaimana bentuk pengkaderan kita dalam masa-masa saat ini, baik usia dini, ya dan seperti itu. Ya. Saya sangat bangga, maaf ya, saya orang Nasrani, tapi saya sangat angkat jempol bagi pelatihan yang dikatakan dalam bentuk pesantren, baik pesantren kilat yang 1 minggu ya, atau mungkin pada saat usia libur anak sekolah. Nah ini kan bagus, membentuk karakter di usia dini. Bagaimana orang-orang bisa menciptakan menjadi pemimpin masa depan. Sebenarnya hal-hal ini yang perlu ya, poin-poin dari kita, dari budaya kita sendiri bisa kita kembangkan. Nah jadi
saya katakan kembali bahwa bukan hanya bakat dan pengalaman, tapi juga ada proses perencanaan, proses penelitian, termasuk proses penggelembengan. Jadi mungkin di situ Pak Jenderal, saya kira kalau kita lihat dari macam-macam katakan metode atau tipe-tipe pemimpin, tidak murni bahwa pemimpin itu hanya satu arah. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan. Jadi saya ambil contoh beberapa di sini, contoh pemilu di Singapura minggu lalu loh. Ya, ini tetangga kita. Kita katakan Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Kita bangga dengan ini. Benarkah kita bangga? Benarkah kita puas Pak dari marinir dari Kuramila? Apakah bapak-bapak sebagai instansi nggak bisa melakukan pemilihan? Bapak bangga pilihan ini? Kurang mungkin Pak ya. Kenapa? Ternyata Singapura, ya, mereka memiliki kemenangan mutlak, ya. Partai PAP namanya, Partai Action, ya. PAP itu adalah partainya Lee Hsien Loong, ya. Partai yang berkuasa saat ini. 69% atau 70% mereka menguasai. Artinya working partai, partai buruh itu hanya 6%. Jadi dominan parlemen itu, ya, mereka kuasai 89 itu, hampir 80 mereka kuasai. Mereka nggak mau perubahan, karena mereka menganggap yang saat ini yang dilakukan, walaupun bukan murni demokrasi, mereka sukai. Nah, apa demokrasi mereka lakukan di sana? Nah, ini yang saya mau saya sampaikan, termasuk yang mungkinkah perlu kita contoh. Nah, ini dia. Jadi leadership di Singapura, ya, sebagai contoh saya buka di sini, mereka itu taat kepada pimpinannya, tapi dalam hal demokrasi mereka juga taat. Pada saat di mana mereka pakai demokrasi? Pada saat mereka memilih, pada saat mereka menentukan siapa pemimpinnya, mereka lakukan di sini. Tapi dalam proses manajemen, proses operasional yang bikin Bu Risma atau di kota-kota lain, ya sudah ada tata negara di situ. Tata negara sudah diatur. Jadi bukan apa-apa ya harus demokratis gitu. Nah, mungkin ini yang kita salah kaprah. Jadi sedikit saya buka di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa tipe leadership yang saya bisa buka. Saya lihat pidatonya kejatuhan Bapak kita era Soeharto, Bapak Soeharto. Izin Pak, saya lihat YouTube-nya pada saat tanggal 19 Mei tahun 1998, di mana proses peralihan itu kepada Bapak B.J. Habibie. Nah, saya lihat di situ sebenarnya adalah proses yang mungkin dikatakan ya bukan militerisme ya, tapi lebih kepada autokratis, pada kekuatannya. Mungkin demokrasi kita bilang, tapi pada saat sudah lebih kepada autokratis ya, kekuasaan itu. Nah, di sini saya lihat sebenarnya meyakini bahwa Pak B.J. Habibie ya, menerima pundak demokrasi itu ke dalam proses yang berikutnya. Nah, jadi di sini bukan sesuatu yang mustahil katakan demokrasi itu bisa dikatakan mutlak harus demokrasi, bukan seperti itu. Nah, ini mungkin yang kami lihat. Nah, tipe-tipe pemimpin yang lain ada yang disebut juga tipe paternalistik. Ya, saya baca di sini beberapa katakan bahwa pemimpin itu menganggap bawahannya sebagai manusia tidak dewasa. Jadi apapun maunya diajari, apapun maunya disampaikan. Nah, mungkin masih banyak kita seperti itu, model-model seperti itu. Saya nggak tahu apakah di tempat-tempat kita. Yang berikutnya ada tipe dikatakan sebagai tipe karisma. Nah, tipe karisma ini bakatnya, ya, orang itu mau melakukan sesuatu dengan perintah dia tanpa melihat kata-katanya, orang langsung taat, siap kapten, siap jenderal, siap komandan gitu. Nah, ini karismanya memang ada. Nah, yang menarik dengan tipe militer. Kenapa tipe militer ini tidak kita kembangkan? Pak Jenderal ada di sini, ya, perwakilan dari Bu Risma dari sini, sesuatu yang berbeda. Ya. Mungkin ini saya katakan bahwa demokrasi kita pun ternyata mungkin harus semi demokrasi, tidak murni demokrasi. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, contoh di Singapura. Nah, Kota Batam saat ini memiliki dua pemimpin, ada Ketua Otorita Batam atau BP Batam, ada Wali Kota. Ini susah, karena masing-masing walaupun sudah ada kata aturan mainnya dibagi, tapi ternyata masih ada konflik, masih ada terjadi ketidaksambungan, ya, arsiran antara wilayah satu dengan wilayah lain. Mungkin ini bisa kita bahas. Nah, jadi melalui model ini kita mau kemana? Apakah kita hanya
ya melihat teori-teori kepemimpinan yang ada. Nah, yang terakhir di sini saya lihat bagaimana kita memotivasi dalam menciptakan pemilih cerdas. Ini mungkin tugas kita sebagai warga negara Indonesia, terutama warga Kota Batam. Bagaimana ya warga pemilih itu mau memilih pemimpin yang katakan memikirkan Kota Batam. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi mereka? Apakah mereka percaya dengan proses demokrasi sekarang? Yang saya katakan terakhir adalah apa yang terjadi bahwa tipe pemimpinan sekarang adalah tipe transaksional. Maaf, saya lebih berani sedikit ngomong di sini dari Bapak dan Ibu baik. Apa itu tipe transaksional? Ya, wani biro kan? Gitu Pak Firdaus ya? Ya Pak Aswafan kan? Kalau nggak ada elemennya ya nggak tahu. Kalau nggak ada wani bironya ya nggak dimilih saja. Gitu. Kan gitu pengalaman kita. Nah tapi ini ternyata berjalan terus, tumbuh subur di mana-mana. Nah jadi kalau Ibu tanya tadi bagaimana dengan Kota Batam, saya boleh katakan saat ini tumbuh subur. Tipe pemilihan transaksional, bukan transformasi. Ya mungkin ini sedikit untuk kata dari saya serahkan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Bata. Mungkin dari ada yang mau ditambahkan? Saya mungkin menyimpulkan tadi Ya. di analisis beberapa yang disampaikan oleh Pak Profesor yang kesamaan tetapi ada siapa nanti megang burung? kebutuhan Yang megang burungnya bang? satu jujur, Mas kemudian Ajis. transparan. Itu yang saya lihat ada kesamaan yang disampaikan Bu Andi, kita simpulkan terus kemudian yang disampaikan Pak Joko. Tetapi yang disampaikan Pak Joko ada beberapa yang kita simpulkan juga bahwa sebenarnya dari tema ini sudah terjawab. Terjawabnya hanya satu kalimat bahwa untuk apa menjadikan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas menurut Pak Joko tadi, ekonomi masyarakat harus meningkat. Ada jawabannya sebenarnya itu. Artinya Pak itu adalah pemimpin itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Terus kesimpulan yang kedua bahwa pemimpin itu boleh dibilang menjadi pemimpin ketika mampu menciptakan peradaban. Artinya ada ini juga kenapa banyak pemimpin yang belum berkualitas karena juga mungkin karena sistem perebutan yang masih lemah, sistem parpol, lembaga parpol dan juga tadi soal pendidikan politik yang 890. Tentunya masih dengan talk show di siang hari ini, yakni edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa serta motivasi dalam menciptakan pemilih cerdas. Baik, sebelum kita menerima penelpon, Eka akan ke Ibu Anti terlebih dahulu. Yang menarik dari Ibu Anti tadi ada pemaparan yang mengatakan electronic government yang mungkin sudah diterapkan di daerah Surabaya, di kota Surabaya sendiri. Kita tahu Surabaya merupakan kota besar dengan begitu banyak penduduk. Kira-kira ada kendala tidak Ibu selama melaksanakan yang namanya electronic government? Mungkin di Batam bisa menjadi suatu contoh ke depannya. Kita tahu Batam lebih kecil dibandingkan Surabaya. Nah ini suatu pembelajaran bagus ke depannya untuk pemerintah kota Batam. Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi memang apalagi sesuatu yang baru, pastilah itu belum tentu semua orang bisa menerima. Jadi untuk pertama sebelum kita melakukan, maka pastilah kita harus melakukan identifikasi dulu. Untuk kita mau menerapkan sistem itu, maka kita akan analisa dari awal. Pertama identifikasi sebenarnya kebutuhan apa saja yang perlu kita siapkan. Apakah hardware-nya, software-nya, aplikasinya, termasuk kepada infrastruktur yang lain, pendukungnya. Kemudian misalnya jaringan dan sebagainya, apalagi kalau itu menggunakan sekarang layanan semua bagi internet. Nah, bagaimana dengan SDM-nya juga? Nah, termasuk itu adalah masyarakat yang perlu mengakses, karena kan tidak semua masyarakat, termasuk kita pegawainya sendiri itu juga semuanya oleh IT. Artinya mereka, kalau kita lihat hampir semuanya se-Surabaya itu 90% lah orang pakai HP. Tetapi pakai HP pun itu kan mereka hanya bisa dipakai untuk komunikasi by phone atau SMS atau mungkin chatting gitu. Yang bisa memanfaatkan HP ini secara optimal itu kan belum semuanya.
perlu ada edukasi sama dengan pemimpin tadi kalau kita disampaikan oleh beliau, maka kita juga perlu melakukan edukasi. Jadi sebelum kami melaunching atau membuat sistem itu, di internal kami juga kami siapkan, baik itu SDM-nya, bagaimana mengoperasikannya, petugasnya. Kemudian ketika itu sudah di launching, maka sambil berjalan kami menyiapkan masyarakatnya, karena di sana seluruh RW kami dibiayai membuat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau di sini ini bisa ditayangkan Pak Tito, itu Bapak Ibu semua bisa mengakses informasi tentang Surabaya itu di webnya Surabaya, pemerintah kota Surabaya, di www.surabaya.go.id. Di sana pun masyarakat itu bisa curhat, bisa marah, bisa komplain, bisa menyampaikan aspirasi masukannya secara langsung di sini. Dan kami mempunyai tanggung jawab untuk bisa merespon dalam 1 kali 24 jam. Artinya begini, ketika ada keluhan masyarakat, apakah jalan rusak, apakah banjir atau genangan atau apa, masyarakat bisa menyampaikan saran itu, masukan, maka kita dinas yang menangani harus segera melakukan actionnya. Dan kalau tidak, dalam waktu 1 kali 24 jam kami tidak menjawab, maka SMS itu secara sistem akan masuk ke wali kota. Jadi saya akan menunggu saja, tinggal ditelepon oleh Bu Risma, kenapa pekerjaan seperti ini tidak bisa dikerjakan. Jadi tadi pentingnya masyarakat semua juga mengakses. Jadi di sini bisa masuk di pelayanan, Pak itu masuk di pelayanan. Kemudian di media center, di suara masyarakat. Jadi langsung bisa di sini. Kami report, ini ada reportnya semua. Jadi apa yang dikeluhkan masyarakat sampai di mana dan ada keluhannya, tidak lanjutnya seperti apa. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita terima menelpon dulu di siang hari ini. Selamat siang. Ya, selamat siang dengan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, halo. Ya, halo. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Ya. Bapak siapa di mana Pak? Iya, ini saya mau bertanya nih sama Pak Jenderal itu, Pak. Ya. Pak Joko. Pak Santoso. Dengan Bapak siapa Pak? Enggak jelas suaranya, Bu. Ya maaf, dengan Bapak. Ya, lanjut aja Pak dengan pertanyaannya. Iya, yang saya mau tanyakan ini, tadi pemimpin itu kan yang memiliki melakukan segala sesuatu untuk kepentingan yang dipimpinnya, gitu. Nah, kepemimpinan kita hari ini kan yang disampaikan bahwa itu berdasarkan demokrasi. Nah, jadi wakil-wakil rakyat yang ada di Jakarta itu, presidennya sudah pilih dan sudah pejabat semuanya itu, nah itu kok malah tidak peduli dengan nasib daripada yang dipimpinnya, rakyatnya gitu. Nah, apalagi disampaikan Bapak itu tadi bahwa itu sekarang sudah malah diskusi ini, maka tadi sudah saya serahkan ke panitia juga bahwa perlu adanya rekrutmen yang baik. Juga media massa itu perlu mengadakan pengawasan dan koreksi terhadap para pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Ini juga sudah saya tinggalkan konsep-konsep itu kepada panitia. Termasuk saya sampaikan juga hasil dari Lemhanas tentang indeks moralitas pemimpin dalam 4 hari, sehingga nanti kita masyarakat bisa sebagai acuan bahwa pemimpin itu harus begini. Demikian Pak, jadi ya kita prihatin dengan laporan Bapak, tapi itulah realitanya Pak. Ya. Dan selanjutnya saya mencoba menanggapi dari Pak Citra. Yang pertama memang Pak, saya setuju bahwa pemimpin harus bisa sharing. Itulah syarat pemimpin pada masa reformasi ini. Yang pertama adalah dia berani mengambil keputusan. Yang kedua care itu peduli terhadap kehidupan masyarakat.
kerjasama ini harus tulus, harus ikhlas, ya. Sehingga kerjasama ini menghasilkan sesuatu. Kemudian juga tentang gini Pak, kita memang perlu belajar ke Singapura, tapi Singapura karena saya pernah dari Sabang sampai Merauke saya jelajahi. Kemudian kondisinya juga lain, seperti contoh kita menurut Singapura. Sehingga sering kalau saya ngajar para bupati wali kota di lain mana saya katakan, kita mau meniru Singapura, mau meniru Prancis, kota dihiasi dengan bunga-bunga, nanam bunga. Indonesia itu belum saatnya nanam bunga. Jadi kalau di Indonesia bunga itu untuk orang mati. Di Indonesia itu perlu jalan-jalan ditanami pohon-pohon. Baik, Pak Joko, sebelum kita lanjut, kita coba telepon lagi di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Siang, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, baik, silakan. Ya, baik, Bapak mungkin bisa diulang pertanyaannya. Terus yang kedua dari Pak Bu Risma yang mewakili Surabaya kok bagus gitu. Apakah itu tidak sulit melakukan hal yang seperti itu? Sedangkan kita tahu banyak lebih dibanding Surabaya gitu. Ini gimana sih yang salah untuk tatanan di kota Batam? Pak, halo Bapak. Bisa diulang pertanyaannya yang pertama, tadi sempat terputus? Ya, bisa diulang pertanyaan yang pertama karena sempat terputus? Halo. Ya, baik. Saya tadi Pak ini sampaikan coba diuraikan secara untuk tahu dan bisa memberikan keterangan kepada narasumber yang lainnya. Dua kepemimpinan di Kota Batam yang menarik gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, pendengar dan tentunya Anda masih bersama kami di talk show Perserikatan Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Batam dengan topik kita kali ini edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa serta motivasi dalam menciptakan pemilih cerdas. Hadirin sekalian, kita masih bersama narasumber kita di siang hari ini. Ada dua pertanyaan tadi Bapak. Pertanyaan pertama sempat terputus, namun pertanyaan untuk Ibu Anti tadi, penelpon mengatakan apakah tidak susah untuk menerapkan sistem electronic government yang ada di Kota Surabaya sendiri. Dan pertanyaan untuk Pak Petra di sini, dualisme mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Kalau yang saya tangkap Pak Joko dari penelpon tadi mengenai kepemimpinan yang ada di Kota Batam, mungkin penelpon ini ingin menanyakan bagaimana kepemimpinan yang baik, edukasi kepemimpinan yang baik untuk daerah Batam yang kita tahu ini merupakan beranda NKRI terdepan, perbatasan antara Singapura dan Johor Bahru Malaysia. Mungkin seperti itu. Dari Ibu Andi silakan. Kalau kita ditanyakan apakah tidak sulit, itu sangat relatif, tetapi mestinya tidak. Sedangkan daerah lain sudah sampai kemana-mana, daerah lain sudah sampai ke luar. Masa kita mengatakan kemana saja tidak bisa. Artinya ini sebenarnya kemauan. Jadi kalau semua yang kita bangun di Surabaya tadi berawal dari kebutuhan. Sebenarnya bukan dalam rangka kita mosok penggunaan teknologi informasi, tidak, tetapi karena tadi berdasarkan kebutuhan. Maka mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan sampai kepada semua yang sampai ke kinerja kita pun itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Artinya bahwa kami sudah memproses itu dari proses 2003 kami sudah melakukan, dan alhamdulillah tapi juga masyarakat. Makanya kami juga mempunyai tempat
tempat-tempat yang kami sebut sebagai broadband learning center, pusat pelatihan bagi masyarakat. Kami punya tempat itu tersebar di rumah-rumah susun, di taman-taman kota, di tempat-tempat layanan umum. Itu ada tempat yang kita sediakan komputer beserta seluruh infrastrukturnya termasuk internet dan trainernya yang dipakai untuk belajar masyarakat secara gratis tentang teknologi informasi. Semua, bahkan kalau mereka mau dalam kelompok gitu, ibu-ibu rumah tangga, biasanya ibu-ibu UKM gitu, mereka mau belajar transaksi online, kemudian penjualan online dan sebagainya, undang-undang ITE, maka kalau perlu kita dijemput dan diantar kembali ke tempat poskonya dalam satu kelompok itu. Jadi kita punya 23, insya Allah tahun ini kita tambah lagi 10, jadi mungkin insya Allah 33 tempat yang kita pakai untuk pembelajaran kepada masyarakat dan sosialisasi. Jadi kami berputar, setiap ada sesuatu polisi yang baru tentang pemerintah kota, maka kami keliling di kelurahan-kelurahan, di RW-RW untuk mensosialisasikan program tadi. Jadi masanya Ibu, ini yang terbaru adalah bagaimana Bapak Ibu urus akte kelahiran, akte kematian, surat pindah dan datang, pindah masuk ke Surabaya dan pindah keluar. Ini menggunakan elektronik KTP, jadi elektronik government. Kalau dulu Bapak Ibu harus ke kecamatan atau ke puskesmas atau layanan umum, kalau Bapak Ibu punya di rumah, Bapak Ibu bisa masukkan dari rumah. Kepimpinan yang dulu diturunkan oleh Raja Haji Ali, ya. Itu dia menuliskan di dalam Gurindam. Nah, malah saya pesan kepada Bapak, kalau ada nanti saya minta. Ya, itu ada Gurindam itu banyak masalah harta, masalah semua itu adalah rekaman kepimpinan dan dulu berhasil. Untuk mengenang beliau, patungnya saya buat di pulau kita paling utara seberang Natuna sana, Pangeran Haji. Ya, itu ada rekaman kepimpinan namanya Gurindam 12 Gurindam yang saya belum bisa mendapat transkripnya. Itu kalau dipelajari, diperbarui, maksudnya disesuaikan, saya kira paling cocok untuk masyarakat Batam, ya, secara budaya akan cepat nyambung. Kemudian sesungguhnya menurut pendapat saya, menjadi pejabat negara juga sulit. Bernegara itu berkonstitusi. Jalannya negara itu seperti kereta api, kapan dia harus berhenti, kapan harus berangkat. Jadi semuanya sudah diatur. Bagaimana mengatur tentang agama, bagaimana mengatur tentang ekonomi, bagaimana mengatur tentang pendidikan. Sudah itu aja. Nah kadang-kadang kan ditukangi yang bukan. Ya, kita keluar kereta api rel. Yang lebih hebat lagi, relnya dirobah dengan amandemen itu. Ya kan? Jadi ini sebenarnya menjadi pemimpin negara juga susah. Jalannya seperti rel. Ini sudah ada undang-undang dasar. Jangan melewati ikut aja. Tinggal gaya pemimpin kan gaya kepimpinan. Tapi sebenarnya jalannya itu sudah ada. Orang kalau taat asas itu insya Allah pasti selamat. Tapi kadang-kadang orang ini kan macam-macam. Pemimpin jatuh karena yang pertama sombong, nggak mau menerima saran, serakah, ada dosa seks, ya, dan sebagainya. Ada itu. Kalau kita mengikuti aja undang-undang dasar itu, rel itu pasti sama. Kadang-kadang orang kan sudah jadi pemimpin, kadang-kadang sombong. Makanya kalau dalam filosofi zaman agama sampai ke kepimpinan Jawa, bahwa power kepimpinan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau memahami itu, pemimpin tidak akan sombong. Karena kalau nanti dicatat sudah ya sama. Demikian, terima kasih. Pemerintah tadi kita mengatakan adanya dualisme di Kota Batam. Di
Kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini masalah kampung tua juga menjadi salah satu polemik. Para hadirin, tentang dualisme ini, bagaimana pendapat Bapak tentang dualisme yang ada? Sebenarnya kalau dilihat, dibedah, sederhana masalahnya. Cuma goodwill dia nggak ada, kemauannya nggak ada. Kalau kita runut dari prosesnya, kita sama-sama memahami bahwa Batam ini timbulnya dulu memang dari otorita Batam. Tapi dalam perjalanannya lahirlah kemandirian dari Departemen Dalam Negeri namanya ODA, ya, otonomi daerah. Nah, akibat adanya otonomi daerah, maka diberlakukanlah, ya, sudah ada kepala otorita, tapi diberlakukan ada namanya gubernur di provinsi kita sini, termasuk dibentuklah wali kota dan bupati yang ada di wilayah, termasuk di Kota Batam. Sehingga ada wali kota Batam, ada ketua otorita Batam. Nah, masalahnya ada persinggungan wilayah masing-masing yang sangat jelas. Mungkin nanti kedua narasumber bisa membantu mudah juga bahwa contoh bagaimana pengalokasian daerah pariwisata. Itu otorita Batam punya pariwisata sendiri, ya, bidangnya. Ternyata di wali kota juga, pemerintah kota juga ada, ya, provinsi maupun Kota Batam. Ini bagaimana? Tapi saya dengar memang Lamban Laut otorita sudah atau BP tadi sudah mengurangi dia punya poin, atau seperti Bapak bilang membuat garisnya semakin kecil. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Apakah memang boleh membagi batas saja? Itu contoh. Yang kedua, masalah lahan paling luas, paling menjadi konflik dan menjadi isu sosial dan isu politik yang paling sangat besar. Contoh, ini Batam ini karena sekitar dari Barelang, Batam, Rempang dan Kota. Batam sendiri ini banyak kampung tua. Nah, bagaimana orang mau membangun industri di situ, sementara di situ ada daerah kampung tua. Ya. Nah, izin itu yang mengeluarkan awalnya di situ adalah dari otorita Batam. Dia yang memiliki mandat itu. Nah, sementara dari Pemko, kami mau kembangkan ini sudah sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Ya, misalnya, memang proses awalnya adalah camat, lurah dan sebagainya. Tapi lama-lama mereka kan perkembangan juga untuk daerah industrinya mereka di bawah mereka. Ya. Menkominfo di sini juga kan. Jadi akibat adanya perselisihan termasuk kita lihat di daerah Jodoh, ya, bagaimana Pemko sekarang Pak Rudi ya, sudah mengatakan daerah itu menjadi daerah lahan itu bisa dipakai, padahal itu sebenarnya bisa dikatakan hutan lindung atau yang menurut otorita yang tidak boleh. Fight ini antara pemimpin dua daerah ini Pak. Nah, dua-dua ini. Jadi di sini sebenarnya kita katakan susah atau tidak? Ya tergantung pusat kan. Nah, pusat sekarang bilang mau bikin lagi, Pak Jokowi mau bikin jadi kantor perwakilan di sini representatif. Nah, bagaimana? Apakah kita tolak? Kan nggak mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya tinggal bagaimana Bapak bilang tadi, perlu kan di sini militer. Jadi tergantung pemimpin itu perlu di mana. Orang bilang the right man on the right place. Jadi tempatnya di Kota Batam itu harus seperti apa? Ya kan Pak Jenderal, mungkin harus pakai pistol kali gitu seperti itu supaya bisa jalan. Baik, Bapak menjelaskan tadi bahwa adanya dualisme dan harus mungkin jelas pembagiannya. Kalau menurut Pak Ketua sendiri, apakah yang ada yang harus dikorbankan salah satunya untuk memimpin Batam ke depannya ini? Ya. Ya, tidak akan ada istilahnya dalam satu rumah ada dua kepemimpinan. Ya, silakan. Secara bedah ya, pendekatan akademis, saya seorang akademisi ya. Sebenarnya saya berani katakan ya, bahwa desain awal Pak B.J. Habibie tentang Kota Batam tidak seperti ini. Percaya tidak? Tapi ini Lamban Laut dibiarkan. Jadi Pak B.J. Habibie sebenarnya menangis melihat kita seperti ini. Nah, dengan kata lain saya katakan apa yang dikatakan Pak Joko. Harusnya Kota Batam ini, siapapun dia, harus ada satu pemimpin di sini. Apakah dia mau wali kota? Apakah dia mau ketua otorita? Silakan dipilih. Itu saja. Memang proses kita pakai tapi mungkin kata tadi apa namanya Pak saya memaksa dari lembaga survei. Suaranya mungkin lebih dibesarkan sedikit. Halo. Ya. Kuat itu. Hah? Kuat itu. Saya melihat judul atau tema
edukasi kepemimpinan menuju masa depan bangsa serta motivasi ya untuk pemilih cerdas. Tapi saya merasa selama ini memperhatikan bahwa pemimpin di negeri kita ini sulit untuk membedakan dia harus melayani atau dilayani. Itu pertama. Atau mungkin kedua-duanya milik dia. Jadi dia harus melayani, tapi dia juga harus dilayani. Itu yang agak sulit kita membedakan. Kadang-kadang saya sebagai pemimpin, wah, saya pemimpin, saya bos, saya harus dilayani. Itu yang kita lihat banyak. Yang kedua, tidak ada goodwill atau niat baik untuk benar-benar memimpin bangsa. Kadang-kadang justru mereka malah dengan kelompok-kelompok golongan melakukan tindakan korupsi dan sebagainya. Selanjutnya, saya setuju bangsa ini akan berubah tergantung dengan pemimpinnya. Makanya saya katakan ini talkshow memang bagus temanya. Bangsa ini berubah kalau pemimpinnya benar. Itu nomor satu. Tapi kalau pemimpinnya tidak benar, bangsa kita tidak akan pernah berubah. Yang kedua, ini pertanyaan terakhir saya. Pemilih cerdas itu pemilih Indonesia ini rakyat Indonesia sudah pada cerdas, Pak. Cuma kasihan mereka. Suara mereka ditentukan KPU. Suara di TPS 200 tinggal 10. Jadi pemilih cerdas tidak ada gunanya. Itu yang sangat apa ya, miris. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah perbaikan di pemerintahan, terutama KPU. KPU paling bertanggung jawab terhadap kehancuran negeri ini kalau dia menempatkan pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Saya dari Besar, kebetulan kita pertama yang ingin saya berterima kasih kepada para narasumber dari Ibu yang mewakili Bu Risma dan Pak Joko. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami di sini. Yang ingin saya berbicara di sini, saya sangat menyayangkan kenapa para undangan yang mau pilkada tidak mau hadir. Satu. Dan kita di sini ya sepertinya cuma beberapa banyak kursi kata tadi adik hitam. Bukan kita tidak undang Pak ya, tapi mereka mungkin tidak mau kita bicarakan hari ini di sini. Tapi kita live RRI, jadi mungkin mereka ngintip mendengar ya Pak. Lantas kita tadi untuk kepemimpinan yang baik. Di sini kita pusatnya Batam Kepri Pak, karena kami di Batam. Jadi kita bicara cuma mungkin spesial kami Batam Kepri. Jadi tadi kita ada diskusi sedikit ada Pak tentang pemimpin di Batam ada dua. Kita mau pilkada. Lantas pemimpin di Batam yang satu namanya BP Batam Pak. Mungkin dia tidak memimpin manusia di Batam, tapi dia sangat menjajah Batam Pak. Contohnya penjajahan lahan di Batam. Saya sebagai anak kampung tua, anak asli Batam, dan nenek moyang saya juga ada di Batam. Dari zaman Belanda Pak. Tapi sampai sekarang ya kampung saya tidak diakui sama Batam. Birokrasi itu sejarahnya dari birokrasi monarki kerajaan. Dulu namanya Pamuk Projo. Ya kan? Dulu Pangreh Projo. Pangreh, jadi Pangreh itu ya merintah-merintah. Terus jadi Pamuk Projo sesuai dengan era zaman Republik itu. Tapi perubahan nama
tidak secepat perubahan budaya, karena sudah ada budaya-budaya bahwa yang namanya birokrasi kerajaan itu patutan. Ya. Nah ini nanti seiring dengan pendidikan masyarakat ini akan berubah, Dan tadi sudah saya katakan bahwa tantangan memimpin di era reformasi itu ada 4 tadi. Yang pertama, dia harus berani ambil keputusan untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, dia berani sharing. Sharing itu kerjasama, menerima saran dan sebagainya. Dan yang terakhir, melayani. Siapa yang memimpin melayani pasti bagus seperti Bu Risma, karena dia prinsip melayani. Dan itu kalau kita bicara tentang melayani, itu kepimpinan dari Yesus. Aku datang untuk melayani. Jadi kita telisih-telisih itu tidak bisa lepas dari budaya. Maka penyelesaian masalah-masalah itu harus dari budaya itu. Itu kemudian goodwill ya. Goodwill tentang jadi inilah bagian proses dari pembangunan. Jadi bangsa ini sebenarnya yang sejarahnya yang pertama terjadi konflik seperti ini. Tadi dikatakan bahwa Batam dijajah itu konflik. Terus bangsa kita mempunyai peradaban dalam jalan musyawarah mufakat. Ya kan? Konflik, mufakat, sepakat. Ya kan? Itu nanti. Jadi kita sebagai bangsa yang harmoni, jangan meninggalkan dialog musyawarah itu. Maka seperti saran saya, ya dimusyawarahkan lah. Dulu bagaimana ya. Jadi itu seperti hubungan antara Pemda dengan Kanwil lah. Ya gitu. Ada urusan vertikal, ada urusan